Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sonia Mega Arista. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Sastra Inggris 2018. Dan saya merupakan seorang mahasiswa yang mengikuti sebuah program bernama Permata Sakti, yaitu program pertukaran pelajar se-Nusantara. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Yogyakarta, yaitu kota di mana saya mendamba ilmu. Mungkin saya juga akan menceritakan sedikit bahwa saya sendiri adalah seorang pendatang dari Pekanbaru. Pada hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang berbagai budaya di Yogyakarta, dari keraton, mungkin juga sedikit tentang kuliner mereka, dan juga sedikit tentang salah satu acara yang terkenal dari Yogyakarta, yaitu Sekaten. Stay tune. Mungkin saat Anda mendengar kata-kata Jogja atau Yogyakarta, Anda akan mengingat berbagai tempat wisata atau hal-hal ikonik dari Yogyakarta. Mulai dari pantainya yang indah seperti Parangtritis atau tempat wisata lainnya seperti Jogan. Anda juga akan mungkin mengenang sedikit tentang kulinernya yang selalu dikaitkan dengan kata-kata manis, seperti gudeg maupun bakpia. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang kuliner atau makanan dari Yogyakarta. Mungkin Anda mengenalnya dengan kata-kata manis, atau Anda mengenalnya saat Anda pertama kali datang ke Yogyakarta, yaitu gudeg. Gudeg terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan, dan butuh waktu yang cukup lama untuk memasak gudeg. Gudeg adalah makanan khas Provinsi Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat masakan ini. Warna coklat yang biasanya dihasilkan dari daun jati yang dimasak dengan santan dan nangka tersebut. Gudeg biasanya dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental atau areh, ayam kampung, telur, tempe, tahu, dan sambal krecek. Ada berbagai varian gudeg, antara lainnya gudeg kering, yaitu gudeg yang disajikan dengan areh kental yang bahkan lebih kental daripada santan yang pada masakan Padang. Gudeg basah yaitu gudeg yang disajikan dengan areh yang lebih encer. Lalu terakhir, gudeg Solo, yaitu gudeg yang arehnya berwarna putih. Selanjutnya adalah bakpia. Bakpia adalah kue yang biasanya berisi kacang hijau dan gula. Bakpia adalah kue yang berisi kacang hijau dan gula. Kulit bakpia dibuat dari campuran gula dan garam yang diaduk dalam air hingga larut lalu dibentuk menjadi adonan dengan menambahkan tepung terigu. Isi bakpia berupa pecahan kacang hijau yang telah direndam selama beberapa malam, dicuci, dikukus selama 1 jam, dihaluskan dan akhirnya dimasak dengan minyak, garam, dan gula pasir. Adonan kulit bakpia kemudian diisi dengan kacang hijau dengan bentuk bulat pipih dan dipanggang sekurangnya 20 menit. Selanjutnya adalah geplak. Geplak adalah makanan khas dari kota Bantul yang terbuat dari parutan kelapa dan gula atau gula Jawa yang rasanya manis. Geplak adalah makanan khas kota Bantul yang terbuat dari parutan kelapa dan gula
atau gula Jawa yang rasanya manis. Ada pula yang menyebutnya sebagai makanan Betawi dengan tambahan bahan berupa tepung beras dan daun jeruk purut. Terdapat pula geplak yang dibuat dari waluh. Industri geplak umumnya dapat ditemui di daerah Bantul, Yogyakarta, yang kebanyakan diusahakan oleh industri rumah tangga. Selanjutnya, jenis penganan ini berkembang luas akibat permintaan pasar dan diusahakan tidak hanya di sekitar kota Yogyakarta, tetapi juga di seluruh Nusantara. Selanjutnya adalah budaya Yogyakarta, yaitu sekaten. Sekaten merupakan acara yang diadakan pada perayaan bulan Maulid Nabi. Menurut sejarahnya, perayaan sekaten bermula sejak zaman kerajaan Islam Demak. Festival Sekaten adalah rangkaian kegiatan tahunan sebagai peringatan Maulid Nabi yang diadakan oleh Keraton Yogyakarta. Rangkaian perayaan secara resmi berlangsung dari tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 12 Mulut Penanggalan Jawa. Beberapa acara penting perayaan ini adalah dimainkannya gamelan pusaka di halaman Masjid Agung masing-masing keraton, pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad, dan rangkaian pengajian di serambi Masjid Agung, dan puncaknya gerbek mulut sebagai bentuk syukur pihak istana dengan keluarnya sejumlah gunungan untuk dikeluburkan oleh masyarakat. Dan perayaan ini dimeriahkan pula oleh pasar malam yang biasa disebut sekatenan yang berlangsung selama sekitar 40 hari dimulai pada awal bulan Safar. Selanjutnya dari rangkaian yang tadi adalah upacara labuhan. Yang dimaksud dengan upacara labuhan atau laut yaitu upacara melempar sesaji dan benda-benda keraton ke laut untuk dipersembah kepada Kanjeng Ratu Kidul. Upacara tradisional labuhan bermula sejak zaman Panembahan Senopati di Mataram, Kota Gede. Upacara tersebut sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilannya dalam memimpin Kerajaan Mataram, Kota Gede yang masih tetap dilestarikan oleh para raja-raja Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya yang kalian tunggu-tunggu adalah tentang Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi pada pusat kota Yogyakarta. Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di pusat kota Yogyakarta. Kesultanan ini menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1950. Walaupun begitu, keraton ini masih berfungsi sebagai tempat sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini. Sejarah Keraton Yogyakarta didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama beberapa bulan pasca perjanjian Giyanti, yaitu pada Oktober 1755. Proses pembangunan berlangsung hingga hampir 1 tahun. Pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Paku Alam ke-8 mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa wilayah yang bersifat kerajaan adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Menerima amanat tersebut, maka Presiden Insinyur Soekarno menetapkan bahwa Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam merupakan Dwi Tunggal yang memegang kekuasaan atas daerah istimewa Yogyakarta dan disahkan melalui UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, diharapkan agar segala bentuk warisan budaya di Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualam dapat terus dijaga dan dipertahankan kelestariannya.
Sekian dari saya, terima kasih telah menonton teman-teman. Selamat tinggal, Sugeng Tindak. Bye.